Halo, bertemu lagi dengan saya Dr. Stella. Kali ini kita akan membahas tentang keguguran. Nah, bagi yang barusan keguguran atau yang baru baca-baca terus takut keguguran dan ingin tahu penyebabnya, atau yang sudah mengalami keguguran berulang, segera tonton ini ya. Sebelum lanjut ke videonya, tekan tombol subscribe dulu ya, yang warna merah. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar mengetahui video terbaru dari Dr. Stella. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keguguran. Kenapa sih bisa terjadi keguguran? Nah, sebelum ke situ kita akan membahas apa definisi keguguran. Keguguran itu adalah suatu kehamilan yang tidak jadi, atau suatu kehamilan yang tidak berkembang, atau suatu kehamilan yang kemudian rontok sendiri. Nah, kehamilan ini diagnosanya dengan apa? Diagnosanya dengan satu, bisa dari tes hamil yang biasa kita lakukan dengan tes urin. Biasanya ini akan kita lakukan apabila kita telat menstruasi. Biasanya paling akurat apabila kita telat menstruasi 1 minggu atau lebih. Nah, saat tes kehamilan tersebut positif dan kemudian kita mengalami perdarahan, itu kita sebut sebagai keguguran atau proses keguguran. Nah, di saat ini biasanya dari ultrasound atau USG belum terlihat kantung kehamilan. Kantung kehamilan biasanya akan terlihat di atas usia 5 minggu, biasanya 6 minggu ke atas. Nah, saat kita hamil, kita melakukan ultrasound dan terlihat kantung, usia kehamilan tersebut rata-rata 6 minggu ke atas. Apabila kita sudah terdiagnosa dengan hamil dengan terdapat kantong hamil dan kemudian terjadi perdarahan, maka itu disebut juga sebagai proses keguguran. Jadi, apabila kamu sedang hamil di usia muda dan mengalami perdarahan, segera ke dokter. Keguguran biasa terjadi di usia hamil 4-20 minggu. Usia kehamilan dihitung dari hari pertama haid terakhir. Keguguran paling sering terjadi di usia trimester pertama, yaitu di bawah usia 12 minggu. Kira-kira sekitar 10-15% akan terjadi di usia di bawah 12 minggu. Keguguran yang terjadi di atas 12 minggu lebih jarang, hanya sekitar 4%. Namun ada juga data yang mengatakan bahwa total keguguran mulai dari saat pembuahan dan kegagalan implantasi, jadi kehamilan tersebut belum sempat terdeteksi, baru terjadi pembuahan menjadi embrio, dan kemudian si embrio tersebut belum menempel ke dinding rahim dan kemudian akhirnya keguguran, sampai hamil dia di bawah 12 bulan dan terjadi keguguran, totalnya adalah kurang lebih sekitar 30%. Sehingga yang mengalami keguguran akan sangat sering, yaitu 1 di antara 3 wanita. Apa sih penyebabnya? Penyebab nomor 1 yang tersering adalah kelainan kromosom. Apa sih itu kelainan kromosom? Jadi bisa saja embrio yang terbentuk kualitasnya tidak baik, karena embrio terbentuk dari sperma dan sel telur kan. Nah, masing-masing sperma dan sel telur tersebut membawa materi genetik yang kemudian akan bersatu. Entah salah satu dari sel telur ataupun si sperma tersebut yang kualitasnya tidak baik, atau ada proses error saat penyatuan kromosom sehingga akhirnya embrio yang terbentuk berkualitas tidak baik. Hal ini bisa terjadi pada 85% keguguran. Nah, pada kasus keguguran berulang, penyebab kromosom ini menurun menjadi hanya hingga 60%. Sehingga pada pasien dengan keguguran berulang, misalnya sudah terjadi keguguran 2 atau 3 kali, kita harus memikirkan apakah ada penyebab lain yang juga ikut berpartisipasi menjadi penyebab keguguran tersebut. Pada beberapa kelainan kromosom seperti kelainan trisomi 21 atau yang populer kita sebut sebagai Down syndrome, embrio tetap akan berkembang sempurna sampai menjadi bayi cukup bulan. Nah, sedangkan pada cacat kromosom pada kromosom lainnya, hal ini bisa terjadi keguguran. Penyebab lainnya juga memerankan peranan penting adalah kelainan imunologis. Kelainan imunologis ini akan membuat embrio yang akan menempel di dinding rahim ditolak oleh si rahim tersebut sehingga si embrio tidak bisa menempel. Termasuk di dalam kategori ini juga adalah antifosfolipid syndrome atau yang sering disebut sebagai pengentalan darah. Nah, di sini juga bisa terjadi hal semacam itu. Oleh karena itu, penyebab keguguran ini perlu dievaluasi. Penyebab lainnya yang juga memainkan peranan penting adalah kualitas sperma yang jelek. Hal ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium, yaitu DNA fragmentasi dari sperma. Infeksi TORCH juga memainkan peranan penting. Seperti yang kita ketahui bahwa infeksi TORCH dapat menyebabkan cacat pada embrio ataupun pada janin. Permasalahan lainnya yang juga bisa menyebabkan keguguran adalah kelainan bentuk rahim. Kelainan bentuk rahim ini bisa didapatkan dari lahir, seperti bentuk rahim yang bikornis, ataupun memang karena penyakit. Contohnya karena adenomiosis ataupun miom.
Gaya hidup yang tidak sehat juga memainkan peranan penting, yaitu merokok, konsumsi alkohol, juga sangat berpengaruh pada perkembangan embrio. Pada data-data juga dikatakan bahwa usia ibu juga memainkan peranan penting. Makin tua usia ibu, makin tinggi resiko kegugurannya. Pada gangguan hormon biasanya adalah gangguan hormon tiroid. Hormon tiroid ini yang mengganggu adalah apabila hormon tiroid tersebut rendah, atau kita sebut sebagai hipotiroid. Penyakit metabolik lainnya adalah diabetes mellitus. Nah, pada kondisi diabetes mellitus juga memicu keguguran lebih sering. Sekarang kita masuk pada pengobatan dari keguguran. Pengobatan dari keguguran ini supaya tidak terulang kembali sangat tergantung dari penyebabnya. Yang tadi sudah disebutkan berkali-kali bahwa salah satu penyebab utamanya adalah kelainan kromosom. Apabila kelainan kromosom, maka kita coba untuk men-tracing apa permasalahannya. Apakah kurang nutrisi dan sebagainya. Oleh karena itu biasanya perbaikannya adalah perbaikan nutrisi. Apabila memang penyebab keguguran ini adalah imunologis ataupun pengentalan darah, maka akan diberikan obat-obatan untuk menekan reaksi imunologis tersebut. Pemeriksaan laboratorium juga diperlukan untuk menegakkan penyebab dari si keguguran tersebut. Biasanya yang kita periksa pada perempuannya adalah infeksi TORCH ataupun ke arah pengentalan darah, dan pada prianya kita akan bisa memeriksakan kualitas sperma dengan DNA fragmentasi. Nah, bagaimana apabila kita sudah keguguran dan ingin hamil lagi? Maka diperlukan perencanaan kehamilan dan harus dikonsultasikan dengan dokter kandungannya untuk menurunkan kemungkinan keguguran lagi. Nah, sekarang apabila terjadi keguguran, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus kita lakukan adalah kita lakukan ultrasound untuk memastikan apakah kandung kehamilan masih di dalam rahim atau sudah keluar. Apabila masih ada sisa dari kehamilan tersebut, maka kita harus membersihkannya. Bisa dengan dua cara, yaitu dengan meminum obat ataupun dengan melakukan tindakan operasi minor yaitu kuret. Pilihan mana yang terbaik untuk kamu harus didiskusikan dengan dokter kandungannya. Nah, demikianlah kurang lebih pembahasan kita tentang keguguran. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditulis di kolom komentar, nanti akan dijawab. Dan jangan segan-segan untuk mengonsultasikan diri kamu ke dokter kandungannya untuk perencanaan kehamilan yang lebih baik. Salam sehat selalu, sampai ketemu, dah.